Sekarang mari kita bahas bagaimana ciri dan struktur dari teks prosedur. Bu, kenapa sih kita mesti tahu dan belajar ciri sama strukturnya? Bukannya kita udah tahu kalau Ibu bilang tadi setiap hari kita melakukan. Karena nanti kita juga akan belajar bagaimana mengidentifikasi teks. Apakah ini termasuk teks prosedur, teks eksplanasi, teks eksposisi. Kita bisa mengetahui dan menjadi paham. Yang pertama, ciri dari teks prosedur adalah berisi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini juga berisi pernyataan yang berupa tahapan atau sistem cara kerja dan disusun secara sistematis. Sistematis itu berarti urut, runtut, berurutan, runut, yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan dari teks itu. Yang kedua, harus informatif. Nah, seperti yang diketahui bahwa salah satu teks eksposisi adalah ini, teks prosedur. Dari teks eksposisi kita mengetahui bahwa salah satu tujuannya adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca. Oleh karena itu, ciri dari teks prosedur harus informatif, yakni berupa pemberian informasi kepada pembaca. Memberikan informasi. Selanjutnya yang ketiga adalah berisi penjelasan yang terperinci atau mendetail. Nah, ini biasanya akan banyak ditemui untuk teks yang untuk membuat sesuatu gitu ya. Membuat sesuatu, misalnya membuat resep makanan atau membuat nasi goreng. Nah, di situ diperlukan penjelasan sedetil-detilnya, utamanya pada bagian material. Apa saja alat yang diperlukan, apa saja bahan yang digunakan. Keempat adalah bersifat objektif. Objektif itu berlaku umum. Nah, ini ditujukan kepada seluruh pembaca dapat memahami tanpa ada spesifikasi atau tersegmented, ditujukan kepada pembaca tertentu. Nah, di teks prosedur ini harus bisa dipahami oleh semua pembaca. Selanjutnya yang kelima, berisi kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Nah, kalimat ini dibuat supaya pembaca betul-betul memahami instruksi yang diberikan dan tujuannya agar pembaca itu betul-betul bisa mencapai goal, tujuan yang diharapkan di akhir. Selanjutnya yang keenam adalah berisi langkah-langkah yang berkelanjutan dan disertai dengan penjelasan. Nah, langkah-langkah ini tadi selain dalam bentuk kalimat yang jelas, logis, dan singkat, ini juga harus memuat penjelasan-penjelasan yang digunakan atau yang ditujukan kepada pembaca dan sifatnya berkelanjutan. Karena lagi kalau misalnya ada tahapan yang terlewati, dikhawatirkan tujuan yang ingin dicapai oleh pembaca itu tidak bisa dicapai. Nah, penjelasan-penjelasan ini sifatnya akan terus muncul atau akan terus ada sampai dari tujuan itu tercapai. Terbayang ya seperti apa maksudnya? Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan syarat atau pilihan. Nah, tadi dalam tahapannya itu terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi. Ketika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka tujuannya tidak akan bisa dicapai. Nah, teruntuk misalnya pada teks prosedur cara membuat atau cara pembuatan, itu biasanya akan ditambahkan keterangan-keterangan. Keterangan apa? Misal keterangan nama benda atau nama alat, juga nama bahan. Misal masukkan setengah kilo tepung, aduk dengan menggunakan spatula. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Lebih spesifiknya, selain dari nama benda, alat atau bahan, ini juga akan ditambahkan lebih detail tentang jumlah, lalu urutannya harus seperti apa, dan juga bentuknya.
Ini tadi Ibu jelaskan khusus untuk teks yang cara pembuatan. Prosedur yang cara pembuatan maksudnya ya. Selanjutnya harus bersifat aktual dan akurat. Aktual itu berarti kekinian ya. Jadi kalau sekarang orang-orang suka tidak full text, misal ditambahkan dalam bentuk ilustrasi atau diberikan desain-desain yang kekinian. Nah, itu yang dimaksud dengan aktual dan akurat. Selanjutnya bersifat universal. Universal ini bisa dipahami oleh semua pembaca tanpa ada penggolongan-penggolongan. Jadi misalnya yang remaja bisa paham kok dengan penjelasan dari teks prosedurnya, atau yang sudah berumur pun juga bisa memahami gitu. Jadi tidak selalu menggunakan bahasa yang pure baku, murni baku. Maaf ya kalau Ibu bercampur-campur bahasa Inggris, ingat bahwa ini pelajaran bahasa Indonesia. Baik, jadi bisa dipahami oleh semua kalangan. Nah, itu yang dimaksud dengan universal. Nah, kalau sampai udah lupa tadi Ibu hitungan keberapa atau yang kita sudah pelajari tadi, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur yang secara umum. Kita lanjutkan ketika kita mengetahui atau mengidentifikasi teks prosedur yang kompleks itu seperti apa sih. Tadi di awal atau di video terpisah kita udah belajar kalau bahwasanya jenis teks prosedur itu ada 3 ya. Mulai dari yang sederhana, lalu protokol, dan juga kompleks. Tapi secara umum dan seringnya nanti akan dibagi menjadi 2 ini saja, yakni yang sederhana dan kompleks. Teks prosedur sederhana akan memuat bagian-bagian yang menunjukkan alat, bahan, dan juga petunjuk secara runtut. Juga termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis. Nah, berbeda kalau dengan teks prosedur kompleks. Di teks prosedur kompleks ini bisa saja nanti dalam bentuk naratif. Jadi berupa paragraf panjang gitu ya. Kalau yang sederhana nanti bisa berupa penulisannya bisa berupa poin-poin yang betul-betul secara ringkas dan lugas serta sistematis untuk kita baca. Nah, bagaimana kalau yang kompleks? Teks prosedur kompleks ini yang seperti Ibu sebutkan tadi sifat bisa dalam bentuk naratif, jadi bisa dalam bentuk artikel panjang gitu ya. Nah, di sini nanti akan memungkinkan untuk tertulis dalam bentuk banyak langkah. Langkah-langkahnya banyak, dan juga langkah-langkah ini akan berjenjang. Nah, setiap langkah itu bisa saja memiliki sub langkah. Nah, ini sub langkah 1 atau sub langkah A, lalu nanti ada sub langkah B. Ini langkah 1, langkah 2. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan di setiap sub langkah tadi juga terdapat keterangan sebagai petunjuk agar dalam mengerjakan setiap langkah itu mudah untuk dipahami. Nah, kita langsung saja mengetahui apa saja sih sebetulnya ciri-ciri atau struktur dari teks prosedur yang kompleks. Yang pertama adalah penggunaan kalimat imperatif. Imperatif apa sih, Bu? Kalau imperatif tidak familiar, kalian pernah mendengar kata atau kalimat perintah. Nah, itu adalah kalimat imperatif. Selain daripada perintah, kalimat imperatif ini juga bisa saja untuk menyatakan keharusan.
menyatakan keharusan, dan juga menyatakan larangan. Nah Bu, contohnya apa Bu? Nah contohnya misal kalau pada teks yang prosedur yang cara pembuatan, jangan menuangkan minyak terlalu banyak. Nah jangan menuangkan. Oke, ini Ibu sengaja tulis dulu biar tidak terlalu lama nanti menunggu Ibu menulis. Jadi yang tadi kalau misalnya larangan itu contohnya jangan menuangkan minyak terlalu banyak. Nah karena namanya kalimat imperatif yang berupa larangan, biasanya ada tanda-tanda imperatifnya juga. Nah, lalu haluskan bawang merah. Nah ini berupa kalimat perintah, juga ditandai dengan tanda seru gitu ya, karena kalimat perintah. Nah, seperti ini maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan numeralia. Numeralia adalah kata-kata yang menyatakan jumlah benda atau urutan. Nah, contohnya misal pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam teks prosedur ini juga gunakan konjungsi temporal. Konjungsi adalah penghubung, temporal adalah urutan waktu. Nah, contoh dari konjungsi temporal adalah selanjutnya, kemudian, setelah itu, sebelumnya, saat. Nah, itu yang dimaksud dengan konjungsi temporal. Selanjutnya, selain dari konjungsi temporal, dalam teks prosedur kompleks juga akan menggunakan verba material. Nah, verba material ini contohnya seperti apa Bu? Misalnya menjelaskan, melakukan. Oke, seperti biasa Ibu tulis dulu supaya tidak lama nanti Ibu menjelaskan. Tadi contoh dari verba material ada yang menjelaskan, melakukan, dan menilang. Nah, selain menggunakan verba material, dia juga akan menggunakan verba tingkah laku. Contohnya menerima dan menolak. Nah, ciri dan struktur dari teks prosedur kompleks yang selanjutnya atau nomor 4 adalah adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat ini utamanya pada langkah-langkah atau tahapan. Seperti yang sudah berkali-kali dijelaskan bahwasanya jika ada langkah yang terlewat atau tidak terpenuhi, maka syarat langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya itu tidak bisa dikerjakan. Ciri khasnya untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi ini adalah penggunaan konjungsi. Konjungsinya apa saja Ibu? Nah, ini contoh-contoh dari konjungsi syarat-syarat yang harus terpenuhi. Jika A maka B. Seandainya A dilakukan, selanjutnya adalah, nah seperti itu ya. Nah, yang kelima selanjutnya, ini sepertinya sudah Ibu jelaskan di awal tadi untuk yang umum, tapi supaya lebih detail lagi karena kompleks beberapa juga ada contohnya yang pembuatan atau resep, itu umumnya akan mencantumkan nama benda, kemudian jumlahnya berapa, urutannya bagaimana, dan juga bentuknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur baik yang umum atau yang sederhana dan juga yang teks prosedur kompleks. Nah, dengan kita mengetahui ciri-cirinya, maka nanti kalau ada penugasan atau barangkali ada soal-soal yang mengharuskan kalian untuk mengidentifikasi, kalian akan memiliki ide atau pengetahuan mana sih yang termasuk teks prosedur, mana yang bukan. Nah, ini tolong dipahami baik-baik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari struktur dari teks prosedur. Nah, teks secara umum, teks prosedur ini meliputi atau memiliki kerangka mulai dari tujuan, material, langkah-langkah, dan juga penegasan ulang. Nah, yang pertama berisi tujuan. Tujuan ini biasanya penulis akan memberikan informasi awal tentang untuk apa teks ini dibuat atau isinya seperti apa teks ini ditulis, dan juga hasil akhir yang dicapai. Nah, jadi contohnya kalau misalnya teks prosedurnya berupa resep atau cara pembuatan gitu ya. Nah, cukup menuliskan cara memasak soto, cara memasak nasi goreng. Nah, itu termasuk dalam tujuan. Yang selanjutnya adalah material. Dalam material ini seperti namanya aja ya, material, berarti isinya biasanya berupa alat,
bahan yang didetailkan atau yang diperinci supaya pembaca dapat mengetahui jelas apa-apa saja yang harus disiapkan atau apa saja yang harus tersedia untuk mencapai tujuan dari teks itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tidak selalu teks prosedur itu memiliki bagian material. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwasanya material ini spesifik atau khusus ada pada teks prosedur yang misalnya cara pembuatan makanan, minuman, atau produk. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah inilah yang berisi proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, di tahap ini sesuai dengan namanya, teks prosedur, langkah-langkah atau proses dan tahapan yang disusun itu harus bersifat berurutan, supaya pembaca tidak bingung dong ketika melakukan atau mengerjakan instruksi yang diberikan. Nah, bagian yang selanjutnya atau struktur yang selanjutnya dari teks prosedur adalah penegasan ulang. Pada penegasan ulang inilah dituliskan berupa simpulan atau kesimpulan, dapat berisi juga harapan tentang suatu prosedur yang sudah dilakukan gitu. Dan di bagian ini sama seperti material, ini boleh ada atau tidak. Boleh ada. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kalau misalnya teks pembuatan soto gitu ya. Nah, ini tadi cara memasak soto. Tentu lebih memuaskan kan jika memasak sendiri. Selamat mencoba. Nah, itu salah satu contoh dari struktur teks prosedur di penegasan ulang. Seperti itu tentang ciri dan struktur teks prosedur. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah bahasa atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. Jangan lupa ditinggalkan pertanyaan, komentar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada video ini ya.